Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ibu sekalian, pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim kaum ibu di Masjid Nurul Qalbi. Mudah-mudahan pagi ini penuh berkah ya. Gak ada yang amin nih, amin ya. Kalau pada bengong ya. Mohon maaf nih yang belum dapat fotokopiannya masih banyak di depan ya. Atau taruh di belakang aja. Oh masih ada. Kita taruh sini aja ya. Takut lupa ya, nama saya Syahroni bukan Syahrini. Saya pernah 2 kali ke sini pengajian bapak-bapak dan juga pernah pengajian malam sekali, lupa beberapa bulan yang lalu. Januari ya, dan hari ini alhamdulillah bertemu dengan ibu-ibu. Pagi hari ini tema kita kalau bicara yang jelas ya, kalau ngomong yang jelas. Banyak masalah kita berasal dari mulut katanya. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Salah ngomong jadi masalah, salah makan juga jadi masalah. Jadi mulut nih kadang jadi sumber masalah. Salah bicara jadi masalah. Salah makan juga jadi masalah. Jadi kalau ngomong, kalau bicara yang jelas. Karena kadang-kadang ada orang bicara nggak jelas gitu, ya kan? Karena nggak jelas, akhirnya jadi masalah. Baik di fotokopian kita nih, yang belum pernah megang kitab kuning, namanya kitab kuning nih ya. Sampulnya warnanya kuning. Jadi terkait dengan adab berinteraksi dengan sesama manusia. Adab bermuamalah, ya, muamalah itu berinteraksi. Baik masalah bisnis, masalah akad nikah, akad jual beli, masalah berhubungan dengan manusia. Banyak masalah muncul gara-gara bicaranya nggak jelas. Yang pertama, harus jelas minta atau minjem. Halaman 1. Sebab kadang-kadang minjem kayak minta, minta kayak minjem. Apalagi yang ngomong saudara. Atau yang ngomong temen deket, bu punya uang nggak 1 juta, saya pakai dulu deh. Itu minta apa minjem? Iya, ada saudara nih, kak, ada uang nggak kak? 500.000 kak, aku pakai dulu kak. Kita kasih, sebulan kemudian mana dek yang 500.000? Loh, kakak bukan yang ngasih, gitu. Kita sangka minjem, dia ngerasanya dikasih, gitu. Kalau kasih, kalau minta balikin nggak? Enggak kan, dia minta, kita kasih. Kalau minjem balikin, walaupun uang 10.000, kalau bilangnya minjem pulangin. Mungkin ada acara, bu pinjam uang deh bu buat parkir 10.000. Dia bilangnya minjem, kan kita tungguin. Biasanya yang minjem lupa, yang punya uang inget tuh. Ya kan? Biasanya yang punya uang inget, yang minjem lupa. Kan kamu pernah minjem sama saya 100.000. Kapan ya bu? Ya kapan. Kadang-kadang yang mau nagih juga nggak enak karena mungkin nggak terlalu besar gitu. Cuman kalau minjem ya dipikirin gitu. Sebab kemarin di pengajian dia pinjam uang 100.000 gitu. Mau diminta nggak enak, cuma 100.000, ya nggak? Tapi kepikiran juga gitu. Iya kan? Itu gimana jadinya? Nah itu dia. Nih kalau ngutang, di sampul foto di kopian kita halaman 1, surat Al-Baqarah ayat 208. Ini ayat paling panjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, seandainya engkau bertransaksi, bermuamalah, pinjam meminjam, sewa menyewa atau apapun namanya, ila ajalin musamma, untuk waktu yang telah disepakati, faktubuhu, tulis. Yang belum dapat fotokopian di depan ya, silakan diambil. Wahai orang yang beriman, kalau atau dibawa ke belakang aja. Wahai orang yang beriman, kalau seandainya engkau bertransaksi non tunai, ya enggak, maka tulislah. Terutama kalau pinjam, tulis, ya enggak.
Kak, boleh pinjam uang nggak Kak? Oke, silakan kamu tulis. Pihak pertama, pihak kedua, saksi siapa? Ya Allah Kakak, sama saya aja pakai ditulis. Ya kalau mau tulis, ya kan? Kalau mau gitu. Jadi mungkin ibu tergolong orang yang sering dipinjemin uang ya. Ditulis, di print gitu, tinggal uangnya berapa, yang minjam siapa, balikinnya kapan, saksi satu dua gitu. Kapan-kapan mau nagihnya, kan kadang-kadang yang minjem, mohon maaf, mungkin yang minjem meninggal dunia. Kita mau tagih kepada ahli waris bahwa suami kamu utang sama saya 10 juta. Mana buktinya? Nih ada kertasnya. Gitu. Suaranya apa? Oh, sorry. Kalau seandainya saudara pinjam uang, maka tulis. Kayaknya udah kencang suara saya, kurang kencang di sana. Iya. Itu dari mana suaranya? Sumber suaranya? Oh iya. So dari masjid kali ya? Suara dari masjid ya. Jadi kalau pinjam uang, kamu harus tulis. Satu, siapa saksinya? Mulanginnya kapan? Pinjamnya berapa? Gitu. Ya Allah, pinjam uang sama kakak repot banget sih. Iyalah, kau pinjam uang di bank aja pakai jaminan, pakai tanda tangan ya kan? Pinjam uang di kantor, nulis di buku, ditulis di tempat tulis tuh Sahroni minjem 10.000. Ada tulisannya tuh juga. Islam tuh ngajarin nih, surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang yang beriman, seandainya engkau pinjam meminjam, maka tulis. Kalau minta nggak usah ditulis. Cuman harus jelas minta atau pinjam. Sebab kadang-kadang kok dia nggak balik-balikin ya, apa dia minta dulu ya gitu. Pas kita tagih, mana kak dulu kakak pernah minjam uang 1 juta lah. Kamu bukan yang ngasih dulu, ya gitu. Mohon maaf ya, ada ustadz yang ngajak jamaah investasi, ya kan, sedekah investasi, jamaah menyangka investasi, ustadznya kepikiran sedekah, ya kan kagak jelas gitu, ya kan. Sejak awal apaan akadnya? Kalau akadnya investasi, ada mana bukti? Sekarang ditanya mana buktinya? Jamaah nggak pernah minta bukti waktu itu, karena pikirannya percaya kan. Nah, akhirnya jadi masalah gitu. Maka ustadz ini sedekah atau apaan? Kalau sedekah ya udah sedekah, jangan diminta lagi sedekah. Tapi kalau seandainya investasi, saham, pinjaman, dibalikin nggak? Dibalikin, ada hitungan-hitungannya. Ini yang pertama. Jadi biar jelas dulu minta atau pinjam. Yang kedua, halaman 2 fotokopian kita. Orang berhutang kepada kita. Kemudian karena kita rasa udah lama, udahlah kita bebasin utangnya. Tapi kalau ibu ingin membebaskan utangnya, bilang dengan yang bersangkutan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, kasih penangguhan, Bu, utang ibu nggak mesti bayar sekarang. Boleh bayarnya bulan depan. Itu namanya apaan? Penangguhan. Atau kapan-kapan ibu punya uang baru bayar. Itu namanya apa? Penangguhan. Yang kedua, utang ibu saya anggap lunas. Itu namanya apa? Dibebasin. Biar jelas. Kalau dibebasin kita bebasin, kalau penangguhan penangguhan. Kadang-kadang ada yang nggak jelas ngomong begini. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 280. Di kopian halaman 2 di layar ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang dalam kondisi sukar, susah, orang minjem sama kita, dia minjem bukan minjem langganan, Bu. Bu, pinjam uang dong, Bu, anak saya sakit, Bu. Saya perlu banget uang 1 juta, Bu. Dia jarang pinjem dia. Tumben gitu. Ada nggak orang utang langganan? Emang dia langganan ngutang atau dia mungkin yang ngutang buat kontrak rumah. Kan kontrak rumah emang bayar tiap bulan. Atau kredit mobil, utang bukan? Utang atau kredit rumah kan enggak, dia minjemnya nih buat keperluan banget dah, dan dia jarang-jarang pinjem. Dalam Al-Quran namanya dzu usratin, orang yang susah. Kalau ada orang yang susah utang sama kita dan belum bisa bayar, pilihan yang pertama fanaziratun ila maisarah. Ini Bu, dari sini suaranya bukan Bu, dari sini bukan. Kalau yang berhutang pada kita orang yang pilihan yang pertama
Fanaziratun ila maisar, beri penangguhan sampai dia sanggup. Bu, utang ibu nggak harus bayar sekarang, bulan depan atau bulan depannya lagi atau bulan yang depannya nggak apa-apa. Namanya pinjaman lunak, ya nggak tuh? Atau kata Quran, wa anta sodaku khairul lakum, atau kamu sedekahkan. Bu, maaf ya bu, utang ibu saya anggap lunas. Nah, tapi bilang dengan yang bersangkutan, oh kalau saya nggak Pak Ustadz, kalau saya orangnya dibayar syukur, nggak bayar nggak apa-apa. Itu jelas nggak bu? Kagak jelas ya, ya kan? Kalau dia utang sama saya Pak Ustadz, udah lama nggak bayar Pak Ustadz, dia bayar syukur, nggak juga. Kalau ibu ingin melunas, ingin membebaskan, bilang sama yang bersangkutan supaya yang punya utang juga tenang. Bu, utang ibu saya anggap lunas. Enggak bu, saya bayar kok bu. Saya bayar. Udah kelamaan bu, udah 5 tahun. Ya gak? Saya capek nungguin. Ya kan? Udah saya anggap lunas aja dah. Gitu. Tapi bilang. Karena gini, kalau nggak bilang yang punya utang masih mikir nggak? Bu, orang tuh kalau punya utang jalanan sempit. Ya nggak? Mau lewat, wah ada dia lagi tuh. Muter akhirnya. Ya nggak tuh? Yang deket jadi jauh, mau ngaji nggak enak. Kok nggak ngaji bu? Saya punya utang sama dia, saya malu. Pas kita bilang, ibu saya anggap lunas, senang gak dia? Ngaji lagi, alhamdulillah. Gitu tuh. Jadi bilang gitu, nih utang dia sudah saya anggap lunas. Dia bayar, ambil jangan? Ambil jangan? Jangan, kan udah lunas. Kan kita udah anggap lunas. Kata malaikat, gimana sih ini orang gak jelas banget, ya gak tuh? Kan kita udah bilang, utang dia saya anggap lunas. Dia bayar, ambil gak? Jangan, udah kita anggap lunas. Kita ambil, kata malaikatnya, gua hapus dah, ya nggak orang. Bilangnya sedekah, dia diambil lagi gitu. Mohon maaf saya minum. Waktu malam-malam saya kemarin acara apa yang kita makan bakso ya? Makan bakso tuh ya? Sekarang nggak ada nih sekarang. Oh dia ngaji doang. Ya, saya kira makan bakso juga kali pagi-pagi. Dulu makan apa dah? Makan malam-malam makan apa ya? Soto ya? Sekarang nggak ada nih, nggak ada sekarang. Oh nggak ada. Saya kira ada juga kan. Saya sengaja nggak makan dari pagi lagi. Maaf bercanda bu. Nggak jelas ya, Ustadznya nggak jelas. Baik, ini yang kedua nih. Jadi kalau transaksi biar jelas gitu. Kalau kita anggap lunas, lunas. Kalau kita anggap, jadi ngomongnya apa nih? Penangguhan atau pembebasan gitu. Ya kan? Karena tapi yang penting dari awal tadi tuh, dia ini minta atau minjem sebenarnya. Ada tetangga minjem sendok, selosin, sampai sekarang nggak balik. Apa dia minta ya dulu ya gitu, ya kan? Ntar bu, mohon maaf ya, mungkin sih nggak ada ya. Siapa tahu di dapur kita ada barang milik orang ya. Kan kadang tetangga nganter, saudara nganter, ya nggak tuh? Yang punya barang ingat nggak bu? Dia punya Tupperware ada 6, yang 2 hilang. Tupperware-nya bukan hilang sih, nyangkut di rumah tetangga, mau minta malu, ya nggak? Nah, ntar nih pulang ke rumah siapa tahu di dapur ada Tupperware orang yang belum dipulangin. Kita sih nggak tahu, cuma mungkin mbaknya di rumahnya. Nah, boleh diperiksa tuh. Bentar. Baik, di halaman 2 ada hadis Nabi, man sarrahu ayyunajjiyahullahu min qurubi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadh'anhu. Siapa orang yang ingin hari kiamat ditolong oleh Allah, berikanlah penangguhan utang pada orang yang susah atau bebasin sekalian. Sama nih. Sama ya. Baik, sekarang kita agak keluar dikit. Halaman 3, masalah rumah tangga, masalah perceraian. Di Indonesia, Bu, tiap tahun yang menikah 2 juta orang rata-rata. Yang bercerai 500.000 orang. Jadi 1/4 dari orang yang menikah bercerai. Banyak, tingkat perceraian tinggi, terutama di masa-masa pandemi. Lihat di halaman 3. Nah sekarang masalah lamar-melamar dulu ya. Nih halaman 3. Perempuan, ibu punya anak gadis, dilamar sama orang. Dilamar bahasa agamanya di khitbah. Kan urutannya ta'aruf, kenalan, kemudian lamaran atau khitbah, yang ketiga baru akad nikah, yang keempat baru pesta walimah.
resepsi. Saya ulangi, pertama ta'aruf, berkenalan. Habis kenalan ngapain? Dihitbah atau dilamar. Yang keempat ngapain? Akad, pesta. Habis itu ngapain? Walimah. Akad baru walimah, pesta. Kalau wahai anak laki-laki, kalau perempuan udah dilamar, buru-buru nikahin. Jangan anak orang digantung. Dilamar doangan, dikhitbah tapi nggak nikah-nikah. Ada nggak tuh? Ada. Ibu punya anak gadis nih, udah dilamar. Wahai calon menantu, kapan mau nikah sama anak saya? Ntar Bu Haji habis lebaran. Lebaran kapan? Udah 4 kali lebaran nih, ya nggak? Kesian orang digantung, ya nggak tuh? Bagusnya tuh kalau udah dikhitbah segera nikah, ya kan? Ini kadang-kadang yang dilamar siapa, nikahnya sama siapa? Ada nggak tuh? Kita dengar beritanya pacarannya dengan si A, nikahnya dengan si B, ya kan? Ghosting, ya kan? Dijanjiin doang, ada nggak nih? PHP, bener PHP, memberi harapan. Semua anak gadis dilamar, ya kan? Semua orang dikhitbah. Semua orang dijanjiin, ternyata nggak ada yang jadi. Nggak boleh tuh, ya kan? Ada beruang minum jamu, cakep. Ulangi, ada beruang minum jamu, percuma berjuang, nikahnya bukan dengan kamu. Kasihan tuh anak gadis. Ya kan? Masa-masa kuliah, masa-masa dianterin tuh tiap 4 tahun tuh kuliah, dijemput, begitu lulus nikah sama orang. Jagain jodoh orang. Kalau dipoto nih, kalah jadi abu, menang jadi arang. Cakep gitu dong. Saya demen kalau pantun semua orang bilang cakep. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ta'aruf sama aku, nikahnya sama orang. Ya. Gak jelas, ya gak? Biar jelas nih kalau ngomong, biar kamu tuh mau sama anak saya mau nikah, kalau mau main-main doang jangan gitu. Biar jelas, dia nggak anak orang diajak jalan, dibawa ke sono, dibawa kemari, dinikahin mah kagak, ya kan? Ibu punya anak gadis juga sama. Ibu kalau punya anak gadis, kalau ada yang lamar kasih jawaban. Kalau mau bilang mau, kalau enggak bilang enggak. Itu anak laki jangan digantung. Bu Haji, saya mau ngelamar anak Bu Haji. Maaf ya Dek, anak saya masih sekolah. Lah, kan hari Minggu Bu Haji, kok sekolah aja? Dia belum lulus, kamu on banget sih. Ya kan? Saya kira sekolah hari Minggu kali. Ya kan? Jadi biar jelas gitu. Ntar ya Dek, katanya perempuan, ntar istikharah dulu. Udah 3 tahun Neng istikharah nggak ada jawaban-jawaban gitu. Jangan semua orang yang ngelamar diterima. Ya nggak nih? Ini ngelamar diterima, ini ngelamar diterima, ini ngelamar diterima. Tenang Neng, ntar kita undi. Nggak boleh tuh. Ya nggak? Kalau terima satu, udah kita tolak, baru terima yang lain. Jangan semua orang dijanjiin, ada nggak? Apa namanya? PHP, pemberi harapan palsu. Gitu. Biar jelas. Maaf ya Dek, maaf lamaran kita rasanya belum bisa menerima lamarannya gitu, bilang aja. Atau bahasa diplomasi, dah anak saya masih sekolah. Saya tungguin Bu Haji, enggak, masih lama, masih 3 tahun. Saya tungguin Bu Haji, masih 4 tahun, saya tungguin. Kadang-kadang ada juga orang laki yang kagak ngerti ya. Enggak, dia ini ada kesibukan. Saya tungguin Bu Haji, maaf ya, anak saya nggak demen sama kamu. Ya dibilangin pelan-pelan kagak ngerti. Jadi biar jelas nih, anak laki kalau ngelamar segera nikah. Anak perempuan kalau dilamar, kalau mau bilang mau, kalau nggak mau bilang jangan orang dikasih janji. Nah, ibunya mau, anaknya nggak mau. Ya ini dia masalah juga kadang-kadang. Betul Bu, kita ngelamar, ibunya mau, anaknya nggak mau. Anaknya mau, ibunya nggak mau. Ibunya mau, anaknya mau, bapaknya nggak mau. Anaknya mau, ibunya, bapaknya mau, tetangganya nggak mau. Tetangganya berharap juga. Jadi emang gitulah kadang-kadang. Orang bilang kalau jodoh nggak bakalan kemana-mana. Neng, kita kalau jodoh nggak bakalan kemana. Habis nikah di rumah aja udah. Bang, kok kita nggak jalan-jalan bang? Kan aku udah bilang sejak awal. Yang namanya jodoh nggak bakalan di rumah aja udah dia. Nggak jalan-jalan.
Baik, di pengajian di halaman 3, banyak ibu-ibu kadang nanya sama saya, Pak Ustadz, saya merasa diceraikan oleh suami saya. Tapi dia ngomongnya nggak jelas Pak Ustadz. Tapi ini istri merasa diceraikan oleh suaminya. Ya nggak nih? Ustadz curhat dong, iya dong. Ustadz, saya merasa diceraikan oleh, tapi dia ngomongnya nggak jelas. Dalam hal ini di halaman 3, yang namanya kalimat talak, kalimat cerai ada 2. Satu kalimat talak yang jelas, sorry namanya. Yaitu kalimat ketika suami berkata, istriku kamu aku ceraikan. Jelas gak? Jelas. Kamu aku talak. Jelas gak? Jelas. Apa mas maksudnya? Ya udah itu, kamu aku ceraikan. Namanya, nah kalau kalimatnya jelas, niat gak niat jadi. Bercanda juga jadi. Kalau kalimatnya, istriku ini bercanda nih ya, aku bercanda nih. Kamu aku ceraikan. Jadi dia. Maka nggak boleh sembarangan ngomong kalimat cerai-cerai itu. Ini masalah dikit, oke kita bercerai. Ya baru, ini kok sayur asin banget, mau aku ceraikan kamu? Ya Allah, cuman sayur doangan. Jadi kalau yang pertama kalimat talak yang sorry, yang jelas. Kalau jelas, nggak perlu pakai niat. Niat nggak niat, jadi. Yang kedua namanya kalimat talak kinayah. Kinayah sama dengan sindiran-sindiran. Ribut berdua, kata suami, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Apa mas maksudnya engkau menceraikan aku? Kok tadi kamu bilang pulanglah engkau ke rumah orang tuaku? Enggak, minta lauk sonogi, kita masak gak ada makanan. Kali ibu kamu masak sonogi, ingat minta beras. Ada nggak kalimat-kalimat gak jelas? Pokoknya mulai sekarang kita masing-masing. Apaan masing-masing? Ingat, kita istirahat dulu, sekolah istirahat. Ingat, apaan nih maksudnya? Kalau nggak jelas, maka istri ngapain tanya? Wahai suamiku, you tadi ngomong sama I, you bilang kita sama I nggak paham maksud ucapan you, ya enggak? Kata suami, pokoknya sekarang lu, gue, N. Apaan tuh maksudnya, mas? Engkau kalau nggak jelas tanya, kamu ngomong apa barusan? Lu, gue, N, ya kan? Engkau menceraikan aku. Kan kadang-kadang perempuan nggak ngerti ini apa maksudnya nih, ya enggak? Nah, maka Nabi Muhammad ngajarin kalau ada masalah, kalau ribut mendingan diem. Sebab kalau keluar ucapan, kalau udah keluar bisa nggak ditarik lagi? Nggak bisa. Akad nih, kan akad nikah, cerai juga akad juga. Jangan ngomong sembarangan. Sama dengan nikah bu, ibu punya anak gadis. Kalau ibu si perempuan, kalau suami lah, suami yang punya wali kan. Bapak-bapak punya anak gadis. Ngomong sama saya, Pak Ustadz, punya anak perempuan, punya Pak Haji, punya perempuan. Gimana Pak Ustadz? Kalau anak Pak Ustadz nikah sama anak saya bilang oke Pak Haji, saya nikahin, ini, saya terima nikahnya anak Pak Ustadz dengan anak saya yang mas kawin. Ini ada duit 200.000 tunai gitu tuh. Yang sembarangan kita ngomong tuh ada nggak kadang teman pengajian kayak janji, gimana bu kalau anak ibu kita jodohin sama anak saya? Boleh, ya enggak? Itu teman ngarep nggak tuh? Ternyata nikahnya sama orang, ya Allah dulu janji sama saya tuh padahal anaknya mau dijodohin sama anak saya. Kemudian kita bilang, oh kita nggak tahu bu yang main anak ya, ntar tanya anaknya dah gitu. Kan kadang-kadang ibu ada nggak teman deket ya? Ada nggak tuh? Gimana kalau anak kita jodohin? Ya kan? Pas jodohin anaknya udah pada pacaran duluan. Jadi kita kembali. Jadi talak ada 2. Kalau seandainya kalimatnya nggak jelas, tanya apa maksud ucapan kamu. Tanya gitu biar jelas. Engkau menceraikan aku. Oke mas, masih banyak yang ngantri sama aku. Aku ini kembang desa. Ada 13 orang yang ngantri. Kamu yang menyesal. Iya. Baik kita kembali. Yang kedua, halaman 4. Ini di pengajian juga nih kadang-kadang di pengajian. Ada kadang orang perempuan, ibu-ibu nanya saya, Ustadz curhat dong. Iya dong. Gini Ustadz, saya dibilang janda nggak diceraiin, dibilang istri nggak dinafkahin. Apa namanya?
digantung, jemuran digantung kering, iya enggak? Ini saya bilang, wahai para suami, kalau hubungan tuh yang jelas. Ada nggak suami tiba-tiba pergi nggak ada kabar? Kau pergi tanpa kabar, ingat. Tiba-tiba hilang, ada nggak tuh Bu? Ada tuh. Suami saya kerja di luar negeri Pak Ustadz, kok sampai sekarang nggak ada kabar Pak Ustadz? Apa dia nyangsrang di ponannya nggak? Apa di mana nggak ada kabar nih? Begini, pertama para suami kalau punya istri nafkahin dong. Ntar kita ngomong masalah nafkah, ya enggak? Perempuan jangan digantung, ya enggak? Tanpa kejelasan status, dibilang istri nggak dinafkahin, dibilang janda nggak diceraiin. Kalau emang masih istrinya dinafkahin. Nafkah ada dua, nafkah lahir batin, ntar kita omongin di belakang. Dinafkahin. Kalau seandainya mohon maaf emang udah nggak mungkin bersatu, ya enggak? Kalau emang bercerai baik-baik. Dulu kan nikahnya baik-baik, ya enggak? Kalaupun mau bercerai baik-baik. Siapa tahu nih perempuan juga mau nikah dengan laki-laki yang lain, betul nggak Bu? Ini digantung. Nih kadang-kadang ada orang perempuan suaminya nggak ada kabar, tiba-tiba dia nikah sama suami yang lain, ya enggak? Udah 2 tahun Pak Ustadz, suami nggak ada kabar, saya nikah aja lagi sama yang, pas dia nikah suaminya pulang, dia ternyata terdampar di hutan, udah compang-camping pulang, enak banget lu ya nikah lagi, keren mati kali bang, nggak ada kabar. Dalam kondisi ini perempuan lapor ke pengadilan. Kan ada tuh seandainya saya tidak menafkahi istri selama 6 bulan. Kalau nafkah batin ya, hubungan badan 6 bulan. Kalau nafkah materi 3 bulan. Selama 3 bulan suami nggak ngasih duit. 3 bulan nggak ngasih nafkah, nggak ada kabar. Istri saya tidak suka dan tidak ridho. Dia lapor ke pengadilan agama dan pengaduannya diterima, maka jatuhlah talak 1 kepada istri. Begitu tuh. Suami tidak beri nafkah 3 bulan, jatuh talak dengan syarat istrinya nggak suka, nggak ridho dan lapor ke pengadilan. Ntar pengadilan yang mutusin, ibu status janda talak 1, tek itu punya surat. Jangan suaminya nggak pulang-pulang menikah lagi ya. Jadi kisah nyata nih, saya tinggal di Mampang di Buncit. Ada perempuan ngakunya janda, nikah dengan suami yang kedua. Udah saya nikah ngontrak dekat rumah. Suaminya datang. Kata suaminya, saya belum pernah menceraikan dia. Wah ribut, ya ada Pak RT, Pak RW. Saya wah ada apa nih? Ribut, wah ini konten nih, langsung rekamnya nggak? Wah ini konten nih, upload ya nggak? Gitu Bu. Jadi dulu kalau perempuan mau nikah ikut penataran di KUA, ya kan? Sekarang kan ada yang ikut, ada yang enggak. Karena banyak perempuan menikah tidak tahu haknya apa gitu. Hak dan kewajibannya sebagai istri dalam aturan di Indonesia gitu. Dan mengenai nafkah, mengenai dan lain-lain. Jadi kita kembali. Jadi kalau istri dinafkahin. Kalau emang udah nggak suka dicerain baik-baik, ya nggak tuh? Daripada digantung. Nah tadi juga istri kalau nggak ada kabar lapor KUA, ini kisah nyata, banyak loh kisah nyata. Suaminya kabur, ada masalah lah, nggak jelas, hilang gitu. Ini suaminya ribut sama mertuanya kali, pergi. Nggak ada kabar. Ini perempuan nikah dengan suami yang kedua. Sebenarnya nggak boleh karena belum jatuh talak kan. Kan belum ada yang ngomong kalau dia bercerai. Itu sebabnya mohon maaf ada kecelakaan pesawat nih. Itu perempuan suaminya nggak ada kabar. Sejak kapan menghitung masa iddahnya? Sejak pemerintah atau KNKT mengumumkan bahwa semua penumpang dinyatakan wafat. Baru dia ngitung iddahnya tuh. Bukan dari sejak pesawatnya jatuh. Sebab kadang-kadang dari pesawatnya jatuh lama kan, masih pencarian, ada nggak tuh? Pencarian. Kemarin ada musibah helikopter di hutan kan, ada 8 orang ya, alhamdulillah semuanya selamat. Kan kadang-kadang nggak ditemukan tuh. Sampai kita sangka meninggal, ternyata hidup di hutan, ada nggak tuh? Ya kan? Jadi mulai kapan orang itu dianggap meninggal, kayak musibah di Turki kan? Kan banyak korban yang dia meninggal atau tsunami Aceh waktu itu. Kan banyak orang yang masih hidup, cuma nggak ketahuan di mana kan? Nah, kalau dia suami kan harta jadi warisan. Sejak kapan itu warisan? Sejak ada pengumuman resmi kalau dia meninggal. Siapakah yang mengumumkan? Dalam hal ini yang berwenang, pemerintah. Kecelakaan pesawat nih,
semua kayak belum lama Malaysia setelah sekian bulan baru mengumumkan bahwa pesawat dianggap hilang. Dan dia nggak berani, karena siapa tahu masih ada di mana gitu. Setelah sekian waktu, maka dari itulah kalau suaminya dianggap hilang, meninggal, dari situ istrinya ngitung masa iddah gitu. Jadi masa iddah bukan sejak suaminya hilang, sejak diumumkan kalau suaminya meninggal. Jadi biar jelas, ya kan? Jadi kalau seandainya istri dinafkahin, kalau seandainya mau cerai ya cerai baik-baik gitu. Ini kadang-kadang kagak jelas, ya kan? Banyak nih Bu sekarang anak-anak yang nikah masih muda-muda banget nih. Maksudnya ya nggak apa-apa sih, cuman kan harus tahu juga hak dan kewajiban. Gitu. Dia udah nikah, tinggal di rumah orang tua, ya kan? Tinggal di situ, ya kan wajib memberi nafkah ya. Kagak jelas tuh. Ntar kita ngomongin nafkah. Baik, berikutnya. Sekarang kita ngomong masalah nafkah, halaman 4. Nih Bu. Nafkah itu ada 2 macam. Nafkah ada berapa? Ada 2 macam. Tunggu dulu. Ada nggak di sini di halaman 4 ya? Nih. Nafkah itu ada 2 macam. Hak milik atau hak guna. Hak milik namanya tamlik, hak guna namanya tamkin. Suami istri, nafkah ada 2. 1 nafkah lahir materi. Nafkah yang materi ada 4 nih. Makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan. Ada berapa? Yang primer nih, yang primer. Suami harus memberikan yang wajib. Selebihnya boleh ada, boleh enggak. Yang wajib makan dan minum. Jangan makan doangan, kasih minum, terseret dia. Ustaz, saya nggak kasih minum. Curhat lagi di pengajian. Ya kan? Juga jangan minum doangan nggak makan, tadi kembung. Ustaz, saya minum doangan nggak makan. Curhat lagi di pengajian. Saya ulangi, ada berapa? 4. Yang pertama apa? Yang lahir nih ya, nafkah materi nih. Makan dan minum, pakaian. Pakaian berapa kali setahun nih? Hari Ibu, Hari Kartini, Idul Adha, Idul Fitri. Ya kan? Setahun berapa kali dibeli pakaian? Makan dan minum, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal, rumah. Boleh ngontrak, boleh sendiri. Yang penting ada tempat tinggal. Yang keempat, obat-obatan, kesehatan. Kalau istrinya sakit, suaminya obatin. Ada berapa nafkah yang wajib materi? 4. Standar nafkah, standar suami. Istri ngikutin suaminya, bukan suami ngikutin istrinya. Suaminya orang kaya, menengah, orang atas. Istrinya orang menengah, maka diangkat sama suaminya. Suaminya sederhana, istrinya orang kaya, turun istrinya, gitu. Jadi bukan suami ngikutin standar kehidupan istrinya, tapi istri ngikutin standar kehidupan suami. Suaminya orang kaya nih, dia kalau makan yang mahal-mahal, makan steak golop tuh, direbus ya. Suaminya kalau makan yang mahal-mahal, istrinya bang bagi dong bang, ntar kau batuk lagi deh. Kamu kan biasa makan ikan asin, mulai ikan asin aja. Oh enggak, dia harus ngangkat istrinya tuh, ya kan? Atau sebaliknya, suaminya orang sederhana, istrinya orang kaya, turun istrinya. Contohnya biasanya kalau sakit, istrinya rumah sakit yang mahal, ini enggak, rumah sakit Pondok Indah atau Purina Pondok Indah. Suaminya kalau sakit ke puskesmas atau dikerokin, maka istrinya turun dengan suaminya, gitu. Nafkah ngikutin yang ngasih, bukan ngikutin yang diberi. Ngikutin yang sama kayak ibu zakat fitrah Ramadan. Ibu ngasih beras. Beras yang ibu makan apa yang orang anak yatim makan? Yang kita makan. Ibu biasa kalau makan berapa nih? Kalau makan 1 kali makan 100.000. Itu kan kadang Ustadz ngasih makan anak yatim. Bu, anak yatim udah kasih bihun sama tempe orek, girang banget. Itu standar dia. Kalau mau ngasih standar ibu. Ya enggak? Jadi kalau ngasih makan, mohon maaf, kasih makan fakir miskin, bukan ngikutin dia, ngikutin siapa? Ngikutin yang ngasih. Jadi kan orang anak yatim, wah diundang sama orang kaya, kan ngarep-ngarep, wah enak nih di rumah orang kaya nih, pasti ayamnya gede-gede kan, ayam hidupnya nih, ya enggak? Ternyata pas diundang makan tempe orek, sama aja mah di rumah ini mah, ya enggak, sama bihun, sama kerupuk nah, ya. Kan anak yatim ekspektasinya enggak tuh, wah diundang orang kaya nih,
pasti makanannya yang enak-enak, ternyata sama juga. Makanya oncom enak juga sih ya, apalagi oncom digoreng pakai tepung tuh. Baik, jadi nafkah ada berapa? 2, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir ada berapa? 4, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal boleh sendiri, boleh kontrak. Standarnya suami. Kesehatan sama nih, ada ibu orang kaya nih, anak gadis, nikah sama suaminya orang sederhana. Istrinya sakit, dikerokin sama suaminya. Ya kan? Ibu datang, ya Allah kok anak saya dikerokin, dia kalau sakit rumah sakit yang mahal. Dulu anak ibu, kan sekarang istri saya. Mertua jangan ikut campur. Gitu maksudnya. Sebab dia udah milik itu laki-laki jadi suaminya dengan segala konsekuensinya gitu. Ya kan? Maka standar hidupnya ngikutin suami. Kadang suami merasa nggak nyaman diatur-atur mertua. Kamu kapan beli mobil? Mobil kok jelek banget sih? Malu tahu beli mobil gitu. Sementara ini mantunya baru sanggup beli mobil yang segitu gitu. Dia baru sanggup beli mobil yang 100 juta. Ibunya pengen beli mobil yang 600 juta. Kamu kok mobil begini sih? Ya kan? Mobil yang mahalan dikit dong. Akhirnya menantunya merasa nggak nyaman gitu, terlalu diatur-atur kehidupan dia. Maka standar nafkah standar, kamu kalau beli mobil yang pintunya 1 dong, mobil bak maksudnya, gitu. Baik, kita kembali. Yang kedua namanya nafkah batin. Ya, nafkah batin tuh kasih sayang, hubungan seksual. Itu nafkah itu wajib. Nanti Bu, mohon maaf, berhubungan badan itu bukan masalah suka nggak suka. Saya udah nggak suka, saya udah nggak butuh. Dia udah jadi kewajiban. Kayak orang makan, kalau nggak makan mati gitu tuh. Nanti berhubungan badan itu jadi kewajiban. Bukan masalah pengen nggak pengen, tapi jadi kewajiban. Sampai dalam Islam tadi tuh akad nikah kan, seandainya saya selama 6 bulan, nih paling wajibnya berhubungan sebulan sekali. Kalau dia masih menstruasi, masih period, begitu dia suci, wajib berhubungan badan. Paling lama 6 bulan sekali. Kalau kan tadi kan seandainya 6 bulan tidak diberikan, maka jatuhlah. Paling cepat 4 hari sekali. Itu pun dengan asumsi dia punya istri 4 gitu, ketemu yang pertama gitu. Tapi kalau diatur aja dah gitu. Begini Bu, mohon maaf ya. Anak kita sering, mama ke mall dong, ke mall mama, ya kan? Oke nak, kita ke mall, tapi di rumah makan dulu. Telur ceplok 3, teh manis 2 gelas, nasi, udah makan. Udah kenyang, ayo kita ke mall. Kau mau donat? Kenyang mama. Mau ayam goreng nggak? Kenyang mama. Es krim kenyang. Maunya apaan? Pulang. Suami juga sama, kalau di rumah udah kenyang dengan istrinya, udah cukup, di luar ada godaan, mas mampir mas, udah kenyang saya mbak di rumah gitu. Begini teorinya, ada makanan enak banget, ibu kenyang banget, mau makan nggak? Kadang-kadang makanan itu bukan karena enak, karena kita lapar. Kenapa bulan puasa pas buka kita makan lahap? Karena kita lapar. Orang kalau lapar apa juga, kan kadang begini, mohon maaf ya, ada suami berselingkuh. Ternyata selingkuhannya, mohon maaf Pak Ustadz, cakapan istrinya Pak Ustadz. Kok dia itu tadi, mungkin dia lapar. Orang kalau lapar Bu, oncom ya dimakan oncom. Ya enggak tuh. Jangankan spaghetti ya, toge mentah dimakan. Kenapa? Karena dia lapar. Tapi kalau dia kenyang, kadang-kadang ada acara, kan saya kan ada acara nih. Kita udah kenyang nih Bu. Ada sate, ada bakso, apa tadi tuh di sini waktu itu malam. Ada soto ya. Oh enggak ada sekarang enggak ada. Oh enggak ada. Ya kan? Itu kita nggak pengen makan. Apa sebabnya? Kenyang. Kita kalau udah makan kenyang nih Bu, meskipun makanannya enak, ya kita ya udah gitu, karena kita kenyang. Maka dalam Islam diatur tuh, ketika rumah tangga masih sering berhubungan badan, maka berhubungan badan hukumnya wajib tuh, jadi nafkah dia. Jadi bukan masalah pengen apa nggak pengen gitu. Tapi jadi kewajiban. Ada tuh saya baca tulisan, mohon maaf ya. Ada seorang istri, dia ngajak suaminya tiap hari, kan menurut dia kalau suaminya udah cukup, dia nggak kepengen kayak tadi tuh. Udah nggak kepikiran gitu. Mas, mampir mas. Udah nggak bisa jalan sini Pak, gitu tuh. Ini kan. Boleh nggak ibu istri berdandan buat suaminya? Boleh, kan pernah saya bilang boleh. Kalau tidur Bu pakai minyak wangi, guyur.
agar suaminya seneng. Ingat tuh. Kan pernah saya bilang, tidur pakai presker. Ingat apa presker? Presker, selebar leher, presker. Ini ya enggak? Suami mesra, cium dikit melepuh. Pakai apa sih, Dek? Presker, Bang. Ganti dong yang lain. Besok ganti minyak tawon. Oh, elah. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Persaingan ketat, persaingan. Jadi nafkah itu berapa tadi yang wajib? Materi, makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, statusnya harus jelas, hak milik atau hak guna. Rumah nih, rumah istriku, ini rumah aku, kata suami. Kita tinggal di sini. Buat istri itu rumah hak milik atau hak guna? Hak guna. Rumah siapa? Rumah suami. Ya kan? Kalau suaminya meninggal, warisan bukan? Warisan kan punya suami. Istrinya ulang tahun. Istriku, kamu ulang tahun. Rumah ini hadiah buat kamu. Tereng. Ini sertifikatnya ganti nama, balik nama. Rumah ini buat kamu. Berarti sekarang rumah ini buat ibu hak milik atau hak guna? Hak milik. Sore-sore suaminya pulang kerja, ketok pintu. Pas buka pintu, lah kok orang lain? Dijual Pak sama istri Bapak. Dosa nggak istrinya? Enggak, kan rumah dia. Cuman tega banget gitu. Ibu ulang tahun. Ini hadiah rumah buat kamu. Tereng. Rumah siapa? Istri. Suami pulang kerja, ketok pintu, masih buka. Lah kok dijual Pak sama istri Bapak? Dosa nggak istrinya? Kagak, kan rumah dia. Cuman tega banget gitu. Kan kalau hukum itu kan hitam putih hukum. Tapi kan bilang itu masalah akhlak, adab. Tapi kalau secara hukum salah nggak istrinya? Nggak salah. Kan rumah dia. Kok dijual, Dek? Kan buat rumah aku, Mas. Ini yang sering ribut di rumah tangga. Karena ketidakjelasan status. Hak milik atau hak guna. Kata suami, istriku, nih duit 2 juta pegang. Seminggu kemudian, Dek, mana Dek yang 2 juta? Udah habis, Mas. Aku bilang pegang. Aku bilang apaan? Ini duit 2 juta, pegang. Tidur kamu pegang, sembahyang kamu pegang, ngaji kamu pegang. Kok dipakai? Kan kamu bilang buat, aku bilang duit 2 juta pegang. Ribut akhirnya. Ya enggak? Karena ngomongnya nggak jelas gitu maksudnya. Kadang-kadang perkara yang sepele. Istriku, nih aku beliin roti, ini ada 20 biji roti, ya kan? 20 biji roti. Sore harinya, Dek, Ibu ntar Bu, roti ntar aja Bu, ntar aja. Saya ngomongin roti, Bu ntar aja Bu. Ya Allah, langsung dibeliin roti. Ntar Bu, udah Bu, ntar aja Bu. Ya Allah, nih Nurul Kolbi nggak boleh bercanda dikit. Bu, ntar aja Bu. Nih, istriku nih roti 20, makan. Sore-sore, mana Dek roti? Aku bagi-bagi tetangga, Mas. Kok dibagi-bagi? Aku mau nyobain. Nah, kata kamu, iya. Kalau kamu habisin nggak apa-apa. Dikasih orang jangan. Ribut lagi. Ada nggak nih? Karena ketidakjelasan. Ngomong, istrinya ulang tahun. Ini ulang tahun setahun 2 kali dia, ya kan? Istriku, kamu ulang tahun. Teret, aku beliin baju. Ini baju buat kamu. Hak milik, hak guna? Hak milik, kan dikasih hadiah. Seminggu kemudian, mana Dek bajunya? Aku kekecilan, Mas. Aku tuh ukurannya L. Yang kamu itu S. Aku bukannya S, Dek. Aku nih L, Mas. Kamu ngukur siapa? Enggak nih kayaknya. Mana sekarang bajunya? Aku kasih tetangga, Mas. Tetangga cukup, Mas. Apa tetangga yang ukur? Ini suami kadang salah ngukur kadang-kadang. Tetangganya diukur, ini kan. Kalau ini punya istri, boleh nggak dikasih orang? Sebaiknya biar ngomong-ngomong dulu. Cuma kan ngomong dulu itu kan bukan hukum. Bicara itu kan selama itu uang ibu, boleh nggak dikasih orang? Cuma sebaiknya demi keharmonisan rumah tangga, ngomong dengan suami, Mas, kan baju yang kamu kasih kemarin ukurannya S, aku nggak muat, boleh nggak dikasih orang? Oh ya nggak apa-apa lah Dek, kan juga buat kamu gitu. Tapi kalaupun dia nggak ngomong, secara hukum boleh nggak? Kalau emang punya dia gitu, ya kan? Tapi kan sebaiknya gitu, sebaiknya ngomong nggak, bicara. Gitu. Saya punya kajian judulnya Hartaku Bukan Hartamu. Kapan-kapan kita bahas, biar diundang lagi nih ya, bagus tuh. Oke.
Judulnya hartaku bukan hartamu. Tentang konsep kepemilikan harta di rumah tangga. Kadang-kadang jadi sering ribut. Nih, ada gelas mamah papa, ada nggak? Ini gelas bacaannya mamah. Ini gelas bacaannya papa. Suami meninggal, mana yang warisan? Yang bacaannya papa. Ini gelas bacaannya mamah. Iya enggak? Rumah tadi punya ibu, suami meninggal, warisan bukan? Bukan. Kadang-kadang anak-anak nggak tahu. Begitu suami meninggal, mama rumah jual. Ini kan rumah warisan ayah. Nah, ini rumah dulu ayah bilang hadiah buat mama, hadiah pernikahan. Cuman ibu nggak pernah bilang sama anak-anak. Anak-anak taunya rumah ini rumah ayah. Begitu bapaknya meninggal, kan gini. Ada nggak anak yang tega nyuruh ibunya keluar? Ini rumah warisan mama, jual dong. Ya kan? Padahal rumah ini bukan rumah warisan punya ibu. Cuman nggak pernah ngomong sama anaknya gitu. Nah, dulu waktu ayah nikah sama mama, ayah cuma modal dengkul doang. Ya enggak? Ayah cuma modal berani doang. Nah, ini rumah mama dulu. Mama nggak pernah bilang, gitu kan? Anak-anak tuh nggak tahu, Bu. Anak-anak, saya kebetulan tinggal di rumah yang sekarang saya tinggal, rumah istri saya. Karena begitu nikah dulu, istri saya dapat jatah kontrakan. Punya kontrakan kan, kemudian kata mertua, udah tinggal di situ aja. Akhirnya saya renovasi segala. Tapi saya sekarang bilang, rumah ini bukan rumah saya. Saya bilang sama saya, ini rumah saya gitu. Walaupun saya renovasi segala macam kan, saya bilang, jadi kalau saya nggak ada, warisan bukan, karena punya istri gitu. Dan kadang-kadang atau kadang-kadang keluarga suami nggak tahu. Kata keluarga, ya Allah, anakku meninggal, istrinya nguasain harta. Mobil, padahal emang mobilnya punya istrinya. Bukti kepemilikan apaan? Sertifikat gitu. Sertifikat. Nah ini yang saya bilang kadang nggak jelas gitu. Nggak jelas. Ya kan? Ustadz, kita kan nikah bukan buat bercerai. Iya, semua orang nikah untuk bersatu selamanya. Yang namanya orang berumah tangga, ada nggak konflik di tengah jalan? Ada kadang-kadang, mungkin dia berpisah, mungkin pasangannya meninggal, ada nggak tuh? Mungkin istrinya meninggal, suami meninggal duluan, dan sebagainya. Kan kita nggak tahu gitu, ya kan? Semua orang juga, Bu, awalnya nikah, aku padamu sampai mati. Ya enggak? Kan nggak tahu perjalanan. Kita kadang salah doa sih, Bu. Kita kalau kondangan tuh doanya, mudah-mudahan jodohnya awet sampai kakek dan nenek. Pas kakek nenek bubar. Harusnya doanya semoga jodohnya awet sampai maut memisahkan. Begitu. Ini semoga awet sampai kakek dan pas punya cucu berantem. Ya enggak? Ada gak kakek nenek berantem? Ada, kata nenek, pulangin saya, pulangin. Kata kakek, pulangin kemana? Rahmatullah. Ya, pokoknya pulangin. Ya, kakek nenek masih berantem. Itu maka doanya salah. Kadang-kadang doanya semoga jodohnya awet sampai maut. Begitu maunya doanya. Intinya biar jelas, hak milik atau hak guna. Hak milik ibu, hak guna hanya menggunakan gitu. Dibeliin mobil, beliin motor, Mas, ini motor buat aku, mobil iya dek buat kamu mobil nih, udah punya ibu berarti gitu. Kan gini, yang namanya hidup kadang di tengah jalan kayak tadi tuh, mungkin suaminya meninggal, padahal mobil punya istri, rumah, cuman dia nggak pernah ngomong istrinya. Keluarga suami ngomong gak nih, ya Allah udah setahun nih warisannya belum dibagiin, padahal punya istrinya, rumah punya istrinya, semasa. Maka tadi mana bukti kalau memang konflik, mana buktinya? Apa buktinya? Sertifikat gitu. Atau hibah semasa hidup, mana buktinya? Makanya kalau ngomong yang jelas. Ada ibu-ibu nggak jelas naik motor tuh, sennya ke kanan beloknya ke kiri. Ya, banyak itu ya. Iya, emak-emak. Sennya ke kiri beloknya ke kanan. Kadang-kadang ngasih sen nggak belok-belok apa gitu. Tidak memberi sen, tahu-tahu belok, kan bingung jadinya. Banyak hal yang, terutama akad nih ya, akad kalau kita ingin memberikan syarat pada akad, syarat itu sebelum akad. Syarat yang diucapkan setelah akad tidak berlaku. Ibu punya kontrakan, punya kios, orang kontrak. Maaf ya Mas, kalau kontrak sama saya, kios mungkin besar kiosnya, jangan dikontrakkan lagi pada yang lain. Sebab kadang-kadang orang yang kontrak itu kios dibagi dua sama dia. Setengah dia pakai, setengahnya lagi
kontrakin sama orang lain, buat rumah makan, kan jadi kotor, ngebul, minyak. Nah kalau mau ngomong dari awal, udah dikontrak baru ngomong, maaf ya mas, ya ibu nggak ngomong sejak awal. Ibu kalau ngasih syarat sebelum akad, kalau udah akad baru ngomong nggak berlaku gitu, ya kan? Kan mungkin yang punya kontrak, oh gede banget nih, saya kayaknya kalau buat dagang sendirian kebesaran nih, kios saya bagi dua lah. Akhirnya dia dagang bakso, sebelahnya dagang mie ayam, gitu ya, atau sebelahnya dagang minuman, yang dikontrakin ke orang. Kita punya kios, ya ini orang dikontrakin sih. Atau kita nggak mau ngontrakin buat rumah makan karena mungkin kotor ya nggak tuh, ya kan? Cuman kalau ngomong sejak awal sebelum akad. Baik, berikutnya. Ada satu kalimat yang nggak jelas, yaitu kalimat terserah. Kalimat terserah. Suami nanya nih, kan suami pulang kerja, telepon, istriku, halaman 5. Ini di banyak jajanan nih dek, ada tukang bakso, somai, mie ayam, kau maunya apa? Terserah mas. Gado-gado, terserah. Apa ini nih sate? Terserah. Apa nggak usah? Terserah mas. Akhirnya suaminya nggak beliin. Pas pulang, mana mas? Lah kan terserah. Aku nggak beliin. Ya Allah, suami nggak punya pikiran. Kalau ditanya bilang, termasuk anak gadis, mahar itu ditanya oleh pihak laki. Laki-laki nanya, dek besok kita nikah maharnya apa? Yang berhak menentukan mahar calon pengantin perempuan dan ibunya. Ibu berhak menentukan berapa mahar anak ibu. Kan ibu yang melahirkan. Siapa yang mengandung? Ibu. Yang melahirkan siapa? Kan lagunya tuh, ibu engkaulah wanita yang mulia, gitu ya. Derajatmu 3 tingkat dibandingkan ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Nggak bisa habis. Kan ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang nyusuin, ibu yang nyekolahin, sampai pinter, cantik tuh anak. Datang laki-laki mau ngambil anak ibu, maka ibu berhak menentukan mahar. Tapi sebaik-baik wanita yang maharnya mudah. Bukan murah ya, mudah. Beda nggak mudah dengan murah? Beda. Meskipun murah, kalau sulit jangan. Mau anak saya maharnya maunya kumis macan 3 lembar. Ya Allah bu, saya di mana ibu? Kamu keragunan, kamu ngendap-ngendap, ya nggak tuh? Kamu gunting, ya kan? Ya Allah bu, saya takut nih, terserah. Ya nggak? Saya sih nggak mahal-mahal maharnya. Pokoknya kumis macan 3 lembar. Mati saya bu, mati saya bu. Kan zaman sekarang ada orang maharnya susah, nyari koin zaman Jepang, Taman Puring tuh, ngorek-ngorek. Menurut Bank Indonesia, duit nggak boleh dilipat-lipat, duit nggak boleh di stapler-stapler, ya nggak tuh? Kadang-kadang mas kawin tuh duit dibikin burung-burungan, ada nggak tuh? Dibikin rumah-rumahan, dilem, di stapler, tuh nggak boleh tuh. Duit nggak boleh diremes-remes. Saya kebetulan eh, apa namanya, pejuang rupiah ya, saya ikut pejuang rupiah di Bank Indonesia, memberikan edukasi bahwa rupiah nggak boleh dibasahin, nggak boleh diremes-remes, nggak boleh stapler, nggak boleh di kadang ada gambar pati murah, dibikin kubis, dibikin kacamata, ya nggak tuh, jadi Naruto, ya Allah, ya gak? Masa pahlawan jadi Naruto, ya nggak? Aduh kagak jelas nih, kagak boleh ya, nggak boleh. Pernah nggak ibu lihat uang dibikin kumis? RA Kartini dipasangin, dibikin jilbab, dipakein cadar, ya nggak, kayak wanita soleha jadi gitu, wanita Arab. Nggak boleh tuh, nggak boleh tuh, ya nggak. Ada nggak orang maharnya tuh uang dilipat-lipat, dibingkai? Itu kan nilai uang jadi hilang. Sampai kapan digituin? Ya kan? Ada uang 5 juta, itu kan sama aja melenyapkan uang. Kan nggak boleh ya? Nggak boleh tuh, menurut Bank Indonesia tuh uang tuh uang alat tukar. Gitu tuh, dilipet-lipet, dikasih ini, di stapler, dikasih ini, dibikin-bikin jadi dibingkai. Yang maksudnya kan jadi menghilangkan nilai uang kan, gitu. Baik, kita kembali. Jangan bilang terserah. Ibu nanya suami, mas,
Hari ini mau makan apa mas? Aku masak. Terserah deh. Ibu istikharah 3 hari. Apa ya? Ya kan? Masak apa ya? Saya kadang kalau isi nanya, besok bulan Ramadan. Yang paling repot ibu-ibu. Lagi sahur mikirin buka. Lagi buka mikirin sahur. Lagi buka nih, ntar sahur maunya makan apa? Ya gak? Lagi sahur nanya, ntar buka maunya makan apa? Ya gak tuh? Kata anaknya terserah mama. Ya gak tuh? Tiap sahur nanya, tiap buka nanya, biar makan yang keluar itu lagi telur dadar. Itu nggak pernah berubah. Jadi buat apa nanya gitu ya gak? Buat apa nanya kalau akhirnya telur dadar sama mie rebus. Itu menu sahur yang paling gampang sama nugget. Jadi kadang-kadang sering ribut gara-gara masalah omongan terserah. Dek makan dek, terserah. Kau marah dek, terserah. Ya kan? Jadi jangan bilang terserah. Berikutnya, halaman 5, jual beli. Jual beli. Ente jual, ane beli. Para pelaku bisnis kalau bicara yang jelas, ngasih harga yang jelas, akad yang jelas. Ridho sama ridho. Begini contoh kasus. Belum lama viral ada orang jajan di tempat wisata, belum di Jogja waktu itu. Ngerasa harganya dimahalin. Ada nggak? Masa Allah, masa saya makan angkringan sampai 1 juta? Makan pecel lele, mungkin lelenya lele dumus, gede tenda kali, kita nggak tahu ya. Yang salah adalah yang beli. Kenapa nggak nanya? Karena kalau penjual kan bebas. Walaupun penjual juga jangan sewenang-wenang dong. Kita baca ayatnya nih. Di halaman 5. Di layar ada nih, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna hijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli dengan dasar ridho sama ridho, suka sama suka, gitu tuh. Wahai orang yang beriman, jangan engkau makan harta orang lain dengan dasar dengan cara yang zolim, gitu tuh. Ya kan? Harus dengan ridho sama ridho, gitu. Kadang-kadang kita terutama di wisata, Bu, ya enggak? Nih, mohon maaf, di Ragunan. Beli bakso di luar Ragunan, 1 mangkuk 25.000. 20.000 katakanlah semangkoknya, porsinya. Di dalam Ragunan 50.000. Ya enggak tuh? Kok mahal, Bang? Di luar 20, kok udah 50? Kan kalau di dalam ibu sambil lihat monyet. Ya enggak tuh? Ya kan? Mana Bang monyetnya? Itu yang jalan-jalan enggak pada jajan kan? Yang jalan-jalan doang kan. Kan di dalam ibu ngelihat gajah, ya enggak tuh? Sambil ngelihat pemandangan Ragunan. Di tempat wisata harga lebih mahal, wajar enggak? Tanya, makanya tanya. Gitu. Jangan main pesan-pesan aja gitu. Ya enggak? Akhirnya ribut, minimal yang jualan kasih daftar harga. Begini Bu, sepengalaman saya belajar, yang paling cocok itu restoran cepat saji tuh. Nasi sama ayam dengan minuman 30.000. Kentang goreng 15.000. Ada nggak tuh? Iya kan? Kita beli, kita pesen, kita bayar, kita makan. Ya. Yang bingung kadang-kadang di restoran ya. Di meja semuanya dihidangkan tuh. Zret. Sambil makan mikir, berapa nih ya? Berapa nih ya? Ayam gede-gede banget lagi nih. Ya enggak? Kalau murah kita mau nambah, ya enggak? Kita makan dan kita tidak tahu berapa harganya. Itu nggak boleh sebenarnya tuh sebenarnya. Kayak ibu makan, tapi ibu nggak tahu begitu bayar berapa nih? 2 juta, astagfirullahaladzim. Kok mahal amat?
Ya enggak? Karena kita udah makan, kita mau nggak mau bayar. Tapi kan ada nggak? Nyesel banget saya. Ada nggak tuh? Kata Quran harus dengan dasar ridho sama ridho tuh. Jadi kita ngasih uang ke orang, yang ngasih duit juga ridho. Ya enggak? Alhamdulillah masakannya enak, harga sekian. Ini kadang-kadang ya Allah mahal banget cuma gini doang. Udangnya cilik-cilik ini. Ikannya kecil-kecil kok mahal 1 juta, astagfirullahaladzim. Cuma kita kan udah bayar, udah makan. Harusnya yang jualan tuh taruh daftar harga. Ini ayam goreng 15.000. Sop iga. Sop itu ada ibu masuk kayaknya apa? Tinggal buka. Sop iga 40.000. Kuahnya gratis. Ada nggak tuh? Teh manis 10.000. Teh tawar gratis. Ada nggak tuh? Mbak, teh tawar sama kuah sop ya mbak? Bonasi dari rumah. Biar jelas. Ya nggak bu? Taruh harga biar jelas. Kadang-kadang begini bu. Ada promo-promo yang katakanlah buy one get one. Beli satu dapat satu. Beli dua dapat dua. Beli tiga dapat tiga. Ya iyalah. Ya nggak? Kadang-kadang ada promo-promo yang kita bingung gitu. Ya nggak bu? Ada promo-promo yang gimana ya sebenarnya kan gitu. Hari ini bayar besok gratis, ada gak? Ibu makan kan, hari ini bayar, besok ada bacaan tuh, besok datang lagi. Pak enggak bu, hari ini bayar bu, besok gratis, besok datang lagi. Makan pak, enggak bu, terus gratisnya kapan? Enggak, kapan besoknya? Ada tuh restoran tiap hari Jumat gratis, tapi buka hanya Senin sampai Kamis. Enggak. Hari Jumat gratis. Resto kami buka Senin sampai Kamis. Terus Jumatnya ngapain gitu? Gitu tuh. Kadang-kadang banyak orang promo-promo tapi menipu ya. Maksudnya kita nggak tahu tuh apa sekarang beli. Ibu pernah nggak belanja online barangnya datang mengecewakan? Sering ya. Tapi anehnya kita nggak kapok, beli lagi, beli lagi. Itu racun bu, racun namanya tuh. Ya, udah tahu kita tahu mengecewakan. Kita ngapain? Beli lagi, beli lagi. Baik, yang terakhir nih bu, dalam bahasa Arab 0 itu titik, 5 itu maaf, 0 itu titik, angka 5 seperti 0, betul nggak? 1 titik bahasa Arab berapa tuh? 100. Ketika ibu bayar, maaf ya bu, 155 lah. Ini kan 0, ternyata di tengah titik ada putih kecil bu, ada putih kecil. Pakai mikroskop tuh, oh iya bener 5 ternyata gitu. Kadang-kadang ada, saya bilang dulu kuliah di Al-Azhar di Mesir, kadang pedagang begitu tuh. Kita sangka 100, ternyata 155. Di nolnya ada putih, 50 ternyata gitu tuh. Ya kan? Kalau mempekerjakan orang biar jelas berapa upahnya. Di rumah nih ada bocor, ada tukang. Bang, kerja di rumah saya bang 4 hari. Berapa bu saya di upah ini? Tenang aja bang, kalau gaji jangan dipikirin, tenang aja udah. Selesai kerjaan, mana bu uangnya? Masa udah bilang bang, tenang aja, jangan dipikirin. Kalau upah mah tenang aja bang, jangan dipikirin. Sampai sekarang tenang aja udah. Gitu. Biar aja kamu kerja sama saya jam 8 pagi sampai jam 5 sore, betulin talang air, sehari kamu saya bayar 200.000, 300.000, ada nggak tuh? Sekian, atau borongan. Kamu kerja ini borongan sekian, jelas nggak nih? Yang berapa bu? Tenang aja bang, gaji jangan dipikirin. Ya, tenang aja udah. Begitu kelar kerjaan, mana bu? Oh, saya bilang bang, tenang aja. Apa sekarang itu tukang, tenang aja udah. Ya kan? Nabi Muhammad mengatakan, bayarlah upah karyawan kamu sebelum kering keringatnya. Jangan orang udah kerja tapi belum bayar. Saya mohon maaf ya bu, kadang-kadang ada orang kerja di rumah kita nih. Ya mungkin dia asisten rumah tangga di rumah. Uangnya kasih aja, enggak Pak Ustadz, dia gajinya kan dipegangin sama saya aja. Enggak, kasih dia nih uang kamu, udah beres. Dia mau apain gitu duitnya enggak? Karena kadang-kadang dia pengen yang punya rumah, uang kamu tuh kalau saya kasih uang takut habis. Udah saya pegang aja uangnya. Udah kasih dia nih hak kamu, kerja 1 bulan sekian nih uang kamu gitu. Ingat. Tidak boleh membayar apa namanya THR pakai uang zakat. Nih lebaran nih. Ini gaji kamu, ini THR kamu, ini zakat saya buat kamu. Gitu ngomongnya. Jangan ini gaji kamu, ini THR kamu tapi bayar dari zakat. Gak boleh tuh. Kenapa? Karena THR itu bagian daripada gaji. Kalau mau ini gaji kamu nggak dapat THR, cuma semua zakat saya buat kamu. Nih.
Gitu. Jelas kan nih? Jelas. Jangan kita bilang THR tapi sebenarnya duit zakat kita gitu. Karena kan THR itu kan terkait dengan pekerjaan, betul nggak? Sementara zakat itu kan kewajiban. Kalau mau kamu saya nggak kasih THR, cuma semua zakat kamu nih, zakat saya ini ada 8 miliar buat kamu nih. Wah, gitu. Kalau ngomong yang jelas gitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita ada beberapa menit untuk tanya jawab, 15 menit buat berdiskusi. Dipersilakan, boleh nanya, boleh jawab. Iya, kan aja tanya jawab. Saya serahkan kepada pembawa acara, mohon maaf. Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Curhat dong, Mah. Siapa yang mau bertanya? Makasih Bu. Saya mau bertanya mengenai hibah. Syarat-syarat hibah itu apa aja? Ada kasus dia merasa sudah dihibahkan dari sebuah rumah, tapi kita nggak cuma mendengar saja gitu. Saya makanya syarat dari hibah itu apa? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam Islam, pemberian itu beda nama, beda maksud, beda ininya. Ada zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, wasiat. Ya. Nah, hibah itu sama dengan hadiah. Kira-kira hibah itu maknanya sama dengan hadiah, pemberian. Syarat pertamanya, barang yang diberi, barang milik yang memberi. Tidak boleh menghibahkan barang milik orang. Nih Bu, hadiah buat ibu. Punya Pak Ustadz? Bukan Bu, punya masjid. Tuh, nggak boleh tuh. Namanya al-milkutam, milik sempurna. Kalau barang itu milik bersama, tidak boleh dihibahkan. Katakanlah ini barang punya bertiga, saya dan 2 orang ibu. Ada Ustadz boleh nggak nih saya kasih nih? Padahal bukan hanya saya yang punya. Yang berhak, nggak boleh saya menghibahkan barang yang bukan milik sempurna. Walaupun milik saya, tapi yang lain juga milik juga gitu, pemilik juga. Maka syarat yang pertama, barang yang dihibahkan namanya milik sempurna, milik yang memberi. Gitu. Yang kedua, yang memberi orang yang sudah baligh, bukan anak-anak. Kalau yang menghibahkan itu anak-anak nggak dianggap, anak kecil bawa handphone. Tante nih buat tante, handphone ibu nih buat tante. Ibu, Bu, kok handphone saya? Enggak, katanya anak ibu buat saya tadi. Enggak, kok anak saya? Enggak, orang anak ibu yang ngasih buat saya, nggak bisa lah. Udah. Enggak Bu, dia udah nggak ngerti Bu, gitu. Mungkin anak kita bawa duit banyak nih, ngambil duit di rumah, dikasih tangganya nih, segepok gitu ya. Orang anak ibu yang ngasih, enggak gitu. Namanya yang memberi orang yang sudah balik. Karena kalau masih belum balik, dia belum memiliki namanya. Atau lebih rinci lagi, anak yang akalnya sempurna. Karena ada orang yang udah balik, tapi dia tidak sempurna akalnya nggak tuh? Mungkin kena gangguan atau mungkin ya belum dewasa gitu. Ya, maksudnya, wah dia sih kalau berapa juga dikasih orang gitu. Kan ada orang yang akalnya belum ngerti gitu. Berikutnya adalah syaratnya hibah itu, hibah kalau kepada anak, orang tua kepada anak, hibah harus adil. Anaknya tiga-tiganya dapat. Dan hibah boleh sama. Orang tua memberi hibah masing-masing 100 meter buat anaknya gitu. Harus sama jumlahnya dan semua anak dapat. Nggak boleh anak yang pertama dihibahin tanah, yang 2, 3 nggak dikasih. Kata ayah dulu, ini hadiah buat aku. Kalau buat kakak hadiah aku mana dong? Gitu. Enak banget kamu dapat hadiah aku enggak gitu. Nah, nanti berikutnya sebagaimana syaratnya akad, ada ijab kabul, ada saksi. Mana saksi hibahnya? Maka tadi dibiasain tulis menulis saksi hibah, ya kan? Mana kalau kamu bilang ini kata ayah dulu masih hidup, mobil ini hadiah buat aku. Enak banget kakak ngomong. Enggak, kata ayah kamu dapat sepeda, aku mobil. Ini kan enak banget kamu nggak gitu ya. Kan kalau emang benar mana, nah, dan kalau hibah harus adil. Nabi pernah menegur sahabat gara-gara tidak adil dalam memberi hadiah kepada anaknya. Namanya Pak Bashir, namanya anaknya namanya Nu'man. Ya Rasulullah, anakku Nu'man aku mau kasih hadiah tanah. Nabi tanya, selain Nu'man dapat nggak? Enggak Nabi, dia enggak, aku nggak mau bersaksi, ini sebuah kezoliman kata Nabi. Bersikap adillah dengan semua anak kamu.
Kadang kita begini Bu, punya anak 3, anak yang pertama dianggap udah sukses, punya rumah, punya karir usaha. Anak yang terakhir baru lulus kuliah, ibu kasih modal. Nah, nih mama kasih modal 100 juta, jangan bilang-bilang sama kakak ya, ini mama buat kamu doangan. Kakaknya dengar, marah nggak tuh? Marah. Walaupun dia udah sukses menurut ibu, paling tidak bilang, bang, ini kan adik kamu usaha, kamu kan udah jalan usahanya, mama punya uang nih 50 juta, gimana kalau mama kasih ini modal buat adik kamu ridho nggak gitu, ya kan? Ntar bentuknya pinjaman atau apa nih, kalau emang pinjaman ntar adik kamu bilang ke mama, kan dulu juga kamu waktu masih usaha dulu mama yang modalin, ya kan? Ngomong Bu, ngomong, jangan diem-diem. Pas akhirnya tuh pura-pura gitu kan, ada apaan mah? Enggak nih, adek lagi curhat dong mah gitu kan. Padahal lagi ngomongin ini kan, kumpulin, jangan, kalau hibah harus adil. Ibu pulang kondangan, anaknya 3, pulang kondangan bawa es krim cuma 1, ya kan? Nih buat yang paling kecil, lagi makannya ngumpet di kamar, lagi jangan sampai ketahuan. Itu bikin berantem tuh. Kalau mau jangan bawa sekalian. Kalau mau es krim 1, pangkat 3-tiganya. Kumpul. Ini es krim cuma 1, makan bertiga. Begini biar adil. Hak anak adalah orang tuanya adil dengan semua anaknya. Kalau nggak adil jadi masalah. Nah itu kira-kira sedikit mengenai hibah. Kalau alam bisawab. Ada lagi yang lain? Ya Bu, silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Eva. Ya. Tadi Ibu siapa? Halo. Ini bunyi? Oh itu. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Masih nunggu ya. Hmm. Hmm. Ya. 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sedang kita omongin nih. Beginilah memang kenyataannya. Pertama, kenapa jadi begitu? Karena mungkin dulu sejak awal kita nggak pakai cara Islam. Islam tuh ngajarin kalau engkau bermuamalah, bertransaksi, yang pertama kata Islam tuh tulis, ya kan? Tulis tuh. Makanya saya bilang tadi, kalau ibu tergolong orang yang sering pinjemin uang, bikin tuh, udah ada formnya gitu kan, ini udah kamu tuh siapa namanya, berapa ini gitu tuh. Walaupun saudara. Karena kadang saudara jadi pecah gara-gara utang, ya nggak tuh? Jadi mungkin mohon maaf ya kalau bicara mungkin mengevaluasi kesalahan kita semua tuh, orang utang kita nggak tulis. Biar jelas tuh disuruh tanda tangan ininya. Jadi kalau dapat kan ada, karena kalau seandainya utangnya gede banget nih, kita mau perkarakan ke pengadilan, mana ibu buktinya? Kan nggak ada bukti. Siapa saksinya? Nggak ada saksi gitu. Maka biasakan. Saya kadang ada abang saya ini ke rumah punya uang, saya bikin aja. Karena kadang-kadang saya oke nggak nulis. Kan istri saya nanyain, kok enak banget sih minjem duit sama saudara, gitu ya nggak? Mungkin ibu sih mengikhlaskan aja ya. Kan ibu punya suami. Kan suami nanya, kamu deh kok teman kamu, akhirnya gitu. Maksudnya kadang-kadang kita ya udah nih, kan namanya akad mesti hitam putih ya, bahwa kok pakai surat, iya supaya sama-sama enak gitu, ya kan? Yang pertama. Nah, sekarang kalau udah tanggung begini, udah kejadian, ya tinggal ibu udah, kalau emang ibu rasa ibu berhak untuk nagih sampai kapanpun, dan itu orang berdosa kalau dia nggak bayar utang. Kalau ibu nggak ridho, enggak, saya masih anggap dia berutang sama saya sampai kapanpun. Jadi ibu tidak melunaskan, tidak membebaskan, itu hak ibu. Ibu punya hak membebaskan atau menangguhkan. Ya, kalau sampai sekarang masih tanya aja orangnya kapan nih dibayar gitu. Karena saya masih belum menganggap lunas gitu. Nah itu dia, itulah budaya kita. Jadi budaya kita bukan Valentine ya, budaya kita tuh yang utang malah nggak, yang punya duit malah nggak enak. Nah minimal ada orang ketiga kalau ibu nggak enak. Ya, ya kalau ya jawabannya sih gini aja.
ibu masih anggap belum lunas. Saya tidak anggap lunas, masih saya tunggu. Dan bilang aja sekali-kali, kalau ada uang bayar ya utangnya, gitu aja. Jadi kan harusnya dia yang malu dengan kita, ya kan? Kecuali kalau ya udahlah saya ikhlas, bilang aja udah saya nggak ikhlas gitu. Tapi udah lupain. Tapi masih kepikiran Pak Ustadz. Ya berarti belum dianggap lunas. Anggap aja masih ngutang. Dan sekali-kali di WA aja gitu, di teks. Kapan ya gitu. Teleponnya ganti, ya kan? Itu artinya ya sebagai yang punya uang kita kan masih berhak gitu. Itulah orang bilang utang dibawa mati, kata Nabi. Orang yang meninggal dunia jiwanya masih ngegantung sampai utangnya dibayar. Itu sebabnya kenapa orang meninggal dunia keluarga kan maju, hadirin. Kalau ayah saya punya utang piutang, hubungi kami. Oh dibayar bu? Ya enggak, hubungin aja dulu, ya enggak bayar maka kapan, ya enggak. Yang penting bapak saya ini udah beres gitu, entar saya yang nanggung gitu. Gitu. Jadi ibu masih punya hak, daripada ngegantung, udah pokoknya belum saya anggap lunas. Tuh, dia minimal sebulan sekali dikirimin aja teh kan, rutin gitu, rutin, jadi masih ingat gitu, bahwa kita tuh masih ingat loh gitu. Kalau daripada kita, atau kalau akhirnya udah saya anggap lunas, ya udah ikhlasin. Kepikiran Pak Ustaz, ya udah berarti gitu. Wallahu alam bisawab. Kalau menurut saya sih mendingan ya ibu mesti anggap utang aja dan dikirimin teks gitu. Kalau masih nomornya. Wallahu alam. Baik, yang terakhir satu lagi, kalau ada curhat dong mah, ya dong. Ya silakan ke Ibu MC. Waalaikumsalam. Ngomongnya itu kalau sekali itu kan udah sah. Iya. Bisa nggak kadang-kadang karena dia ngomong, belakangan dia nyesal kayak gitu. Gimana tuh hukumnya? Iya. Baik. Dalam kasus Indonesia, negara kita negara hukum. Di Indonesia orang dianggap menikah kalau menikahnya di KUA. Dianggap bercerai juga kalau bercerainya diputus oleh pengadilan. Secara hukum ya, secara hukum. Tapi kan secara agama udah sah Pak Ustadz ya, tapi kan secara negara belum putus karena belum ada karena kan gini, negara kan gini, hukum itu kan harus melembaga gitu. Artinya di Indonesia ya lembaganya ya KUA, lembaganya ya kantor pengadilan agama. Kita dianggap belum nikah, saya belum dengan saya kalau saya belum nikah di KUA walaupun sudah nikah dengan secara agama sah tapi negara belum mengakui. Gitu. Jadi kalau kan gini, Islam itu kan aturan hukum. Islam itu bukan hanya aturan normatif, juga harus hukum. Orang dianggap sah nikah kalau ada saksi, ada wali dan dilembagakan. Oleh tadi tuh orang berzinah nih, kan dicambuk. Itu yang merajam bukan pribadi, harus pengadilan, harus negara gitu maksudnya. Jadi bukan individu, ya kan? Jadi sama dianggap cerai kalau karena nikahnya resmi di KUA, dianggap cerai kalau ya dia oleh pengadilan dianggap belum cerai kalau belum ada suratnya. Ibu dan perempuan, Ustadz saya janda, mana bu apa namanya surat nikahnya, surat cerainya. Demi Allah Pak Ustadz saya itu mana? Kalau dia ngaku janda, mana surat cerainya? Kalau dia bilang suaminya meninggal, mana surat kematiannya? Karena negara, nah dalam kasus tadi begini, kalau suami bilang aku ceraikan, Mas, oke Mas, kita seriusin. Agar suami nggak ngomong sembarangan. Dikit-dikit cerai, oke Mas, sekarang aku ngadu ke pengadilan. Kamu menceraikan aku gitu. Kalau berani kita begitu, karena kalau baru ngomong doang kan dia kan belum cerai. Soalnya pernah dengar gini, kalau sudah keluar kata-kata talak itu sudah sah. Iya, secara agama sah, benar. Cuman saya bicara, maksud saya kalau secara negara belum dianggap gitu. Baru dianggap cerai, suami ngomong cerai 1000 kali, kalau ibu nggak lapor ke pengadilan, ya nggak jadi. Dianggap cerai oleh negara kalau ada surat cerainya. Tapi secara agama ya udah cerai. Secara agama nih, secara agama ya. Cuma kan agama itu kan dikuatkan gitu maksud saya. Maksudnya gini, kata suami kamu keceraikan deh. Talak satu. Malamnya berhubungan badan, rujuk dia berarti.
Aku ceraikan kamu deh, deh maaf deh aku menyesal, berarti rujuk dia. Tapi udah talak satu, aku ceraikan kamu, udah jatuh talak dia. Talak satu, menurut agama. Tapi oleh negara diakui belum? Belum, kan belum kan di pengadilan proses, di pengadilan mediasi segala macam gitu kan. Artinya secara negara belum dianggap cerai dia. Artinya ketika dia mau nikah resmi lagi, nggak bisa kecuali nikahnya nikah siri. Saya janda, diceraikan suami saya mau nikah lagi. Kalau pakai KUA minta surat cerainya, ya enggak? Kalau nikahnya nikah nggak pakai KUA kan, kalau secara agama doang kan sah. Nah, kalau secara agama memang udah jatuh talak, tapi kalau suaminya menyesal, berarti rujuk. Nggak usah nikah lagi kan, kecuali udah lewat 3 bulan. Aku ceraikan kamu, 3 bulan pergi tuh. Udah deh kita balik lagi. Udah lewat 3 bulan harus akad lagi. Ketemu ibu mertua lagi. Saya kata ibu mertua, saya nikahkan kamu gitu. Tapi nggak usah undang kita gak bosan, nggak kondangan lagi gitu kan. Nggak usah. Tapi kalau belum 3 bulan, kita rujuk deh, ya udah serumah lagi tanpa ada akad nikah. Kalau udah 3 bulan lebih harus akad ulang. Salaman lagi, saya terima nikahnya, ada mahar lagi gitu. Kayak pertama. Gitu. Dia ngomong lagi, cerai lagi. Dia pergi lagi. Baru 2 bulan balik lagi, rujuk lagi. Nggak usah pakai akad. Tapi udah talak 2. Udah aku ceraikan kamu, cerai udah 3 kali talak tuh, udah nggak boleh nikah selamanya. Secara agama, ya. Tapi kan secara negara belum. Maksud saya gitu, kan negara kita negara hukum. Negara kita dan Islam itu kan harus dilembagakan gitu. Maka ada pengadilan agama. Maka kalau perempuan suami sering ngomong, aku ceraikan, Mas, kamu kalau ngomong lagi aku lapor ke pengadilan. Kita proses gitu, biar kita serius. Kamu ini dikit-dikit cerai gitu maksudnya. Agar orang laki nggak sembarangan ngomong cerai gitu. Ini masalah yang serius, Mas. Kalau kamu ngomong gitu kita ke pengadilan gitu. Artinya dianggap sama kayak orang nikah kan. Negara menganggap kita nikah kalau kita nikahnya di KUA. Selama belum ada buku nikahnya, walaupun kita nikah dianggap oleh negara belum menikah. Kalau belum ada buku, nah, itu secara negara hukum gitu. Demikian. Saya selalu bilang, para wanita, mohon maaf ya, menjadi istri kedua, ketiga, kalau menikah yang resmi KUA. Biar suaminya proses gitu maksudnya. Jangan diam-diam dia nikah lagi, di bawah tangan gitu kan. Ntar perempuan kesian, gak ada haknya gitu. Karena oleh negara gak diakuin dia. Ketika sengketa di pengadilan, dia istri kedua tapi gak ada suratnya. Oleh pengadilan, kalah dia, gak ada apa-apanya, gak kuat gitu maksudnya. Agar orang laki jangan mau enaknya sendiri gitu. Dia boleh nikah lebih resmi, segala macam dia tuh. Repot Pak Ustadz, ya emang begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Saya senang diundang. Walaupun kali ini belum ada baksonya ya. Insya Allah kapan-kapan kita atur. Ya kan? Kita ketemu lagi insya Allah bulan Ramadan ya. Ramadan gak ada makan lagi ya. Terima kasih, serahkan kepada pembawa acara. Jangan lupa follow Instagram saya @syahroni_mardani. Saling follow. Jangan lupa kalau upload di tag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.